Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Arzita dengan NIM 21343013 dari Prodi Informatika jurusan Elektronika. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai himpunan sebagai tugas pengganti ujian akhir semester 2 pada mata kuliah Logika Matematika dengan dosen pengampu Pak II Permatna STMT. Baik, saya akan menjelaskan mengenai poin pertama terlebih dahulu, yaitu notasi himpunan dan definisi himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah suatu kumpulan dari objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Ingat, dengan jelas. Objek-objek yang dimaksud di sini adalah suatu objek yang dapat ditentukan dengan pasti, termasuk dalam mana himpunan tersebut atau tidak. Contohnya bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, 9, atau bilangan ganjil 7, 11, 17. Huruf-huruf hidup seperti huruf vokal A, I, U, E, O, atau sungai-sungai di Indonesia. Nah, objek-objek yang ini disebut juga dengan anggota atau elemen dari himpunan. Objek-objek ini bisa saja berupa apa saja, baik benda atau yang lain, seperti angka, huruf, orang, kota, pulau, sungai, dan lain-lain. Nah, bagaimana jika terdapat pernyataan himpunan orang cantik? Ini tidak dianggap himpunan karena cantik tidak memiliki definisi yang jelas. Bisa jadi cantik bagi si A, tidak cantik bagi si B, karena cantik adalah relatif. Selanjutnya contoh B1, angka-angka 1, 3, 5, dan 7, B2 penyelesaian dari persamaan X kuadrat 3X dikurang 2 sama dengan 0. Contoh yang B3, huruf-huruf hidup A, I, U, E, O. Yang keempat, ibu kota yang ada di Asia. Yang kelima, angka-angka 2, 4, 6, 8. Yang keenam, danau-danau di Indonesia. Nah, perhatikan bahwa himpunan dalam contoh-contoh di sebelah kiri, yang ini, disajikan dengan mendaftarkan setiap elemen dari himpunan. Sedangkan contoh-contoh yang ada di B, contoh-contoh yang ada di sebelah kanan didefinisikan dengan menyatakan sifat-sifatnya, yaitu aturan-aturan yang menetapkan apakah objek ini termasuk himpunan atau tidak. Nah, lanjut kita masuk ke notasi dasar himpunan. Biasanya, nama himpunan menggunakan huruf besar, misalnya S besar, A besar, atau B besar. Sementara, anggota himpunan ditulis menggunakan huruf kecil, seperti ini, A, C, Z. Cara penulisan ini adalah yang umum dipakai, tetapi tidak wajib seperti ini, boleh menyimpang. Yang pasti ini yang umum dipakai. Nah, tabel di bawah ini merupakan format penulisan himpunan yang umum dipakai. Himpunan dinotasikan huruf besar, contohnya seperti ini. Anggota himpunan dinotasikan dengan huruf kecil jika merupakan huruf. Contohnya ini, nama kelas dinotasikan dengan huruf tulisan tangan seperti ini. Nah, untuk himpunan-himpunan dengan bilangan yang cukup dikenal, seperti bilangan kompleks, real, bulat, dan sebagainya, ini menggunakan notasi khusus ya teman-teman. Seperti ini. Bilangan asli dinotasi dengan N, bilangan bulat dinotasikan dengan Z, rasional dinotasikan dengan Q, real dinotasikan dengan R, dan kompleks dinotasikan dengan C. Simbol-simbol yang umum dipakai dalam teori himpunan adalah yang di bawah ini. Yang ini dibaca himpunan kosong. Yang seperti U ini dibaca operasi gabungan dua himpunan. Yang seperti U kebalik ini operasi irisan. Yang ini subhimpunan, ini subhimpunan sejati, yang ini superhimpunan, dan ini superhimpunan sejati. Yang ada garis di bawah itu subhimpunan atau superhimpunan, tapi jika tidak memiliki garis, dibaca ditambahkan sejati kalau nggak pakai garis. Selanjutnya, A pangkat C dibaca komplement, yang ini dibaca himpunan kuasa. Lanjut, himpunan dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu dengan enumerasi dan pembangunan himpunan. Enumerasi itu adalah mendaftarkan semua anggota himpunan jika terlalu banyak tetapi memiliki pola tertentu. Dapat digunakan elipsis. Anggota B adalah apel, jeruk, mangga, dan pisang. Anggota A adalah A, B, C, titik-titik sampai Y dan Z. Selanjutnya, anggota N adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Bagaimana dengan pembangunan himpunan? Pembangunan himpunan ini tidak dituliskan dengan mendaftar, tetapi dengan mendeskripsikan sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh setiap anggota himpunan tersebut. Contohnya, yang anggota O adalah U, sedemikian sehingga U adalah bilangan ganjil. Notasi pembangunan himpunan juga dapat menimbulkan berbagai perwadok. Contohnya yang ini. Anggota A adalah X, di mana sedemikian hingga X bukan bilangan anggota dari A. Himpunan A tidak mungkin ada, karena jika A ada, berarti harus mengandung anggota yang bukan merupakan anggotanya. Namun jika bukan anggota A, lalu bagaimana bisa A mengandung anggota tersebut? Paradoks kan? Nah, lanjut kita mendefinisikan himpunan dengan metode tabulasi. Metode ini berfungsi untuk mendefinisikan himpunan dengan mendaftar berbagai atau semua elemennya. Contohnya A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh ini adalah dengan mendaftar semua elemen dari A. Lantas, bagaimana jika elemennya cukup banyak namun masih terhingga? Nah, perhatikan contoh yang kedua. Anggota B adalah 1, 3, 5, 7, titik-titik sampai 99. Atau anggota dari B adalah 99, 97, 95, 93 sampai 1. Ingat, contoh ini kita gunakan jika himpunannya memiliki keberhinggaan. Lantas, bagaimana jika elemennya ada yang tak terhingga? Nah, kita perhatikan contoh yang ketiga, 4 dan 5. Contoh yang ketiga yaitu anggota dari C adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, jika kita perhatikan, contoh yang pertama, kedua, dan ketiga ini, penempatan elemennya dimulai dari angka yang terkecil. Ini hanya bertujuan agar lebih mudah untuk melihat pola yang tersusun oleh elemen-elemen tersebut. Jadi, kita boleh saja membaliknya dari yang besar ke yang kecil. Contohnya, anggota himpunan dari D adalah titik-titik hingga min 6, min 4, min 2. Atau D, anggota dari D adalah min 2, min 4, min 6, sampai seterusnya. Himpunan C adalah contoh himpunan yang tidak terbatas ke atas, sedangkan contoh D adalah contoh himpunan tidak terbatas ke bawah. Nah, bagaimana jika himpunannya tidak terbatas ke atas maupun ke bawah? Nah, perhatikan contoh yang kelima. Anggota dari E adalah min 6, anggota dari E adalah titik-titik, min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Penulisan ini digunakan jika himpunannya tidak terbatas ke atas maupun ke bawah. Baik, kita masuk ke contoh metode tabulasi. Contoh yang pertama, pada pernyataan P merupakan himpunan nama hari yang dimulai dari huruf S, maka notasi penulisannya adalah Senin merupakan anggota dari P, Selasa anggota dari P, dan Sabtu anggota dari P. Sedangkan Rabu, Kamis, dan Jumat tidak termasuk anggota, maka dinotasikan sebagai Rabu bukan anggota dari P, Kamis bukan anggota P, Jumat bukan anggota P. Contoh yang kedua, nyatakan himpunan di bawah ini dengan notasi himpunan. A merupakan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, R merupakan himpunan vokal, P merupakan himpunan prima kurang dari 15. Baik, kita coba jawab. Untuk jawaban yang nomor 1, A merupakan bilangan ganjil kurang dari 10, sehingga anggota himpunannya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka notasi himpunannya adalah anggota dari A adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang kedua, R merupakan himpunan huruf vokal. Anggota himpunannya yaitu A, I, U, E, dan O. Maka notasi himpunannya, anggota dari R adalah A, I, U, E, dan O. Seperti ini. Nah, yang ketiga, P merupakan himpunan prima kurang dari 15. Anggota himpunannya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka notasi himpunannya seperti ini, anggota dari P adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu subset, superset, dan kesetaraan. Himpunan bagian subset, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam ini dikatakan B A subset dari B. Diagram Venn-nya berikut seperti ini. Contohnya 9, 14, 28, 9, 14, 28, 30. Nah, yang A ini terdapat semuanya di dalam B. Lanjut, himpunan superset.
A adalah superset dari B, set A termasuk dari set B. Atau set B ini juga termasuk dalam set A. Contohnya notasinya A superset B, 9, 14, 28, 9, 14, 28. Nah, semua anggota dari A ini juga terdapat di anggota B juga terdapat dalam anggota A. Itu perbedaan subset dengan superset. Lanjut, set kesetaraan. Definisinya yaitu relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan atau equivalence relation jika ia refleksif, setangkup, dan menghantar. Secara intuitif, di dalam relasi kesetaraan dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama. Dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan dinamakan setara atau ekuivalen. Contohnya misalkan A himpunan mahasiswa dan R adalah relasi pada A, sehingga A, B anggota dari R. Jika A satu angkatan dengan B, R refleksif setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri. R setangkup, jika A seangkatan dengan B, maka B seangkatan dengan A. Dengan demikian, R adalah relasi kesetaraan. R menghantar jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka pastilah A dan C seangkatan. Lanjut kita ke poin yang ketiga yaitu kardinalitas himpunan berhingga. Kardinalitas himpunan adalah sebagai ukuran banyaknya elemen yang dikandung oleh himpunan tersebut. Banyaknya elemen tersebut seperti apel, jeruk, mangga, pisang, ini adalah empat anggotanya. Himpunan dari PQRS juga memiliki elemen sejumlah 4. Berarti kedua himpunan tersebut ekuivalen satu sama lain atau dikatakan memiliki kardinalitas yang sama. Lanjut kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu kardinalitas himpunan berhingga. Kardinalitas himpunan dapat diartikan sebagai ukuran banyaknya elemen yang dikandung oleh himpunan tersebut. Banyaknya elemen himpunan seperti apel, jeruk, mangga, dan pisang adalah 4. Himpunan dari P, Q, R, dan S juga memiliki sejumlah 4 elemen. Berarti kedua himpunan ini ekuivalen satu sama lain atau dikatakan memiliki kardinalitas yang sama. Sehingga kesimpulannya, kardinalitas ini adalah himpunan bilangan yang menunjukkan banyaknya jumlah anggotanya. Lanjut, kardinalitas himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan kardinalitas terdiri dari himpunan berhingga, finite, dan himpunan tak berhingga, infinite. Yang pertama, himpunan berhingga atau finite ada himpunan yang anggotanya berbatas atau memiliki ada batasannya. Contoh, A, anggota himpunan bilangan genap kecil dari 10, berarti A 2, 4, 6, dan 8. Atau B, himpunan bilangan ganjil yang kecil dari 10. Maka anggota dari B adalah 1, 3, 5, 7, 9. Lanjut, himpunan tak berhingga, infinite, adalah himpunan yang anggotanya tidak berbatas. Atau infinity. Contohnya, A, himpunan bilangan genap. Maka anggota dari A 2, 4, 6, dan 8. Karena di sini tidak ada batasan yang ditulis, maka sampai seterusnya, sampai berjuta-juta. Lanjut, himpunan bilangan ganjil. Maka B 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Lanjut, kardinalitas himpunan denumerable dan non-denumerable. Himpunan denumerable dan himpunan non-denumerable kita bahas yang pertama, himpunan denumerable, yaitu jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan N, yaitu himpunan bilangan asli. Contoh, himpunan bilangan asli adalah A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan non-denumerable adalah jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan R, yaitu himpunan bilangannya harus real. Contoh, A himpunan bilangan real, maka A adalah 1,01 atau 1001 atau 1.000.001. Lanjut, kardinalitas himpunan countable dan uncountable. Himpunan countable dan himpunan uncountable. Sini kita bahas himpunan countable dulu. Jika himpunan itu merupakan himpunan finite atau denumerable, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, beras, rambut, ini memiliki unit.
memiliki hitungan. Dalam bilangan, semua bilangan yang terbatas, himpunan uncountable. Lanjut, himpunan uncountable. Jika himpunan itu merupakan infinite atau non-denumerable atau tidak terbatas, maka contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti air, udara, atau dalam bilangan-bilangan real. Jadi di sini kita tidak bisa menunjukkan batasnya atau berapa banyaknya gitu, karena setidak berhingga itu. Oke, lanjut materi yang keempat, yaitu operasi himpunan dasar. Yang pertama, operasi gabungan A gabung B. Operasi himpunan pertama yang kita bahas di sini adalah gabungan. Gabungan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua himpunan A maupun himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Simpelnya, diambil semuanya, namun yang sama itu ditulis satu kali. Contohnya A gabungan B ditulis A gabung B, di mana anggotanya X demikian sehingga X anggota dari A atau X anggota dari B. Nah, contoh anggota dari A 1, 2, 3, 4, 5. Anggota dari B 2, 4, 6, 8, 10. Maka A gabung B, masukin semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 5, 6, 8, 10. Nah, lanjut. Operasi yang kedua yaitu irisan A, irisan B. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan A dan himpunan B. Dengan kata lain, diambil yang sama. Ingat, diambil yang sama. Contoh yang pertama yaitu diketahui dua himpunan, yaitu anggota dari A 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Anggota dari B 2, 3, 5, dan 7. Maka A irisan B diambil yang sama 2, 3, 5, dan 7. Contoh yang kedua yaitu diketahui dua himpunan, yaitu himpunan A dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10. Anggota B 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka A irisan B adalah 2 dan 4 karena yang sama cuma 2 dan 4. Lanjut, selisih himpunan A, selisih B. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Simpelnya diambil yang bukan. Diambil yang bukan. Contoh yang pertama, diketahui dua himpunan, yaitu himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 5, dan 6, dan 7. Anggota B 2, 3, 5, 7, dan 9. Maka A selisih B dilihat anggota A yang nggak ada di anggota B, maka anggotanya adalah 1 dan 6. Kalau B selisih A, dilihat yang anggotanya ada di B namun nggak ada di A, maka B selisih A adalah 9. Contoh yang kedua yaitu diketahui dua himpunan, A anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10, B anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka A selisih B dilihat ada di A namun nggak ada di B, maka 6, 8, dan 10. Jika B selisih A, dilihat yang mana anggota yang ada di B nggak ada di A. Di sini kita peroleh anggotanya adalah 1, 3, dan 5. Lanjut, operasi yang terakhir yaitu komplemen himpunan, dinotasikan dengan A komplemen atau seperti ini. Nah, jika A adalah sebuah himpunan dalam S, maka anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A disebut komplemen A. Simpelnya diambil yang selain atau yang berkebalikan. Contoh, diketahui S merupakan bilangan asli kurang dari 10. Anggota dari A adalah 1, 3, 6, 8. Maka A komplemennya adalah bilangan 1 sampai 10, tapi selain yang anggota A, maka diperoleh 2, 4, 5, 7, dan 9. Contoh yang kedua, diketahui nama-nama hari dalam satu pekan atau dalam seminggu. Anggota dari B adalah Selasa, Kamis, dan Minggu. Maka B komplemen adalah setiap nama-nama hari yang bukan merupakan anggota dari B, yaitu Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Nah, lanjut. Materi yang kelima yaitu produk kartesius. Dalam matematika, khususnya teori himpunan, produk kartesius terdiri dari dua himpunan.
himpunan A dan B, dilambangkan dengan A kali B, adalah himpunan semua pasangan terurut A dan B, di mana A berada di A dan B berada di B. Dalam notasi pembentuk himpunan dapat dinyatakan sebagai A Kartesius B dengan anggota A, B, A anggota dari himpunan A, dan B anggota dari himpunan B. Suatu tabel dibuat dengan mengambil produk kartesius dari suatu himpunan baris dan suatu himpunan kolom. Jika produk kartesius baris dikali kolom diambil, sel-sel tabel berisi pasangan terurut dalam bentuk nilai baris, nilai kolom dengan cara yang sama. Produk kartesius dari N himpun juga dikenal sebagai produk kartesius N lipat, yang dapat diwakilkan oleh himpunan N dimensi, di mana setiap elemen adalah N tupel, maka pasangan yang dipesan adalah 2 tupel atau pasangan. Lebih umum lagi, kita dapat mendefinisikan produk kartesius dari kumpulan set yang diindeks. Produk kartesius dinamakan dengan René Descartes, yang diformulasikan geometrik analitiknya, memunculkan konsep yang selanjutnya digeneralisasikan dalam hal produk langsung. Seperti ini contohnya. Nah, lanjut. Produk kartesius dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan yang kedua anggotanya saling berpasangan berurutan XY dengan X anggota dari himpunan A dibaca X anggota A dan Y anggota B dibaca Y anggota B. Contoh produk kartesius jika diketahui A anggotanya 1, 4, 6, 8, B anggotanya A, B, dan C, maka tentukan A cross B, B cross A. Banyaknya anggota atau anggota dari A cross B. Jawaban nomor 1, A cross B sama dengan 1, A, 1, B, 1, C, 4, A, 4, B, 4, C, 6, A, 6, B, 6, C, 8, A, 8, B, 8, C. Selanjutnya untuk menjawab yang nomor 2, B cross A, anggotanya adalah A, 1, A, 4, A, 6, A, 8, B, 1, B, 4, B, 6, B, 8, dan C, 1, C, 4, C, 6, dan C, 8. Untuk menjawab nomor 3, cara menentukan jumlah banyaknya anggota dari A cross B. Jadi kita perlu melihat banyaknya jumlah anggota A dan B, kemudian dikalikan jumlah anggota himpunan A dan himpunan B. Misal, A anggotanya adalah 1, 4, 6, 8. B anggotanya A, B, dan C. Maka banyaknya anggota A adalah 4 dan banyaknya anggota B adalah 3. Maka A sama dengan 4, B sama dengan 3. Jadi anggota A cross B sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Maka anggota dari A cross B sama dengan 12. Pembuktiannya, anggota dari A cross B sama dengan 12. Maka kita dapat menghitung seluruh jumlah anggota A cross B dengan seperti ini. A cross B sama dengan 1 kali A, 1B, 1C, 4A, 4B, 4C, 6A, 6B, 6C, 8A, 8B, 8C. Maka anggota pasangan berurutan dari A cross B berjumlah 12. Oke, selanjutnya non-komutatif dan non-asosiatif. Karena A, B, dan C serta D menjadi himpunan produk kartesius A cross B bukan termasuk komutatif. Karena A cross B tidak sama dengan B cross A. Pasangan terurut tidak bisa dibalik kecuali kondisi yang ini terpenuhi, yaitu A sama dengan B atau A dan B merupakan himpunan kosong. Nah, contohnya A anggotanya adalah 1,2, B anggotanya 3,4. Maka A kali B sama dengan 1,2 dikali 3,4. Anggotanya 1,3, 1,4, 2,3, 2,4. Sedangkan B cross A 3,4 dikali 1,2, anggotanya 3,1, 3,2, 4,1, dan 4,2. Selanjutnya A sama dengan B, yaitu anggotanya 1,2. A kali B sama dengan B kali A sama dengan 1,2 kali 1,2. Maka anggotanya 1,1, 1,2, 2,1, 2,2. Yang ini baru boleh dibalik karena memiliki anggotanya yang sama. Lanjut, A sama dengan 1,2, B-nya himpunan kosong. Maka A kali B sama dengan 1,2 dikali himpunan kosong, hasilnya himpunan kosong. Sedangkan B kali A sama dengan himpunan kosong kali 1,2 sama dengan himpunan kosong.
Jadi ini A kali B ini, A cross B ini boleh dibalik jika anggotanya sama atau salah satunya himpunan kosong. Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas poin yang keenam, yaitu prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi yaitu merupakan perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Konsep tersebut dapat diperluas sampai-sampai diaplikasikan secara variatif pada kombinatorika. Pergabungan antara dua himpunan ini, A dan B, menghasilkan himpunan baru yang elemennya berasal dari himpunan A dan B. Pada kedua himpunan, memungkinkan mempunyai elemen yang sama. Banyak elemen bersama antara himpunan A dan B dinyatakan dengan A himpunan A irisan B. Setiap unsur yang sama dihitung 2 kali, padahal unsur yang sama hanya dianggap 1 kali saja. Oleh karena itu, jumlah elemen hasil penggabungan dua himpunan A dan B dirumuskan dengan A himpunan A gabung B sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurang himpunan A irisan B. Dengan cara yang sama, kita juga bisa merumuskan jumlah elemen hasil operasi beda setangkup, yaitu A beda setangkup B sama dengan himpunan A gabung B dikurang himpunan A irisan B. Sama juga dengan A setangkup B sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurang 2 kali himpunan dikurang 2 kali irisan A irisan B. Lanjut. Kita masuk ke contoh ya. Berapa banyak bilangan bulat dari 1 sampai 101 yang habis dibagi 3 atau 4? Misal, A himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. B, himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 4. Yang ditanya himpunan A gabung B adalah, ingat, himpunan X adalah bilangan bulat terbesar kurang dari X. Maka himpunan A sama dengan 101 dibagi 3 yang hasilnya 33. B, 101 dibagi 4 sama dengan 25, maka A irisan B sama dengan 101 dibagi 12. 12 ini diperoleh dari perkalian 3 kali 4, menghasilkan 8. Maka didapatkan A gabung B sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurang himpunan A iris B sama dengan himpunan A 33, himpunan B 25 dikurang himpunan A iris B sama dengan 8. Maka hasilnya 50. Jadi banyak bilangan bulat antara 1 dan 110 yang dapat dibagi 3 atau 5 adalah 50. Nah, terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.